Senyum singa ini terlalu tidak jujur. Kepala singa raksasa itu tampak sangat berani dan kuat, dan juga sangat jahat. Surai emasnya sepanjang beberapa kaki, gigi-gigi ganas seputih salju di mulutnya yang lebar setajam belati. Ketika Si Hao mendarat di dalam air, seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah dia membeku. Tentu saja, suhu di sini jauh lebih rendah daripada rumah es. Dagingnya diremas, hanya terasa seolah-olah dia akan retak. Dia dalam hati berteriak, "Tidak baik," dengan cepat menolak. Namun, segera setelah itu, dingin yang ekstrim menghilang, air kolam tiba-tiba mendidih, menjadi entah berapa kali lebih panas dari magma, kekuatan ilahi meluap di kolam. Akibatnya, Si Hao terguncang dalam hati, pada saat yang sama, dia ketakutan. Dagingnya benar-benar terasa seolah-olah sedang dimasak, pada saat yang sama akan terkoyak. Kolam ini sangat aneh. Dia tidak merasakan keberuntungan alami, sebaliknya merasa seolah-olah dia akan terkoyak. Dari dingin ekstrim menjadi panas ekstrim, perubahan ini terjadi terlalu cepat. "Kalian semua, jangan datang," teriak singa emas. Itu karena saat ini, 6 atau 7 sosok bergegas menaiki gunung, sekarang menghadap ke kolam, mata mereka memancarkan cahaya ilahi. Sambil berdiri di tebing, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan ilahi yang melonjak di danau. Itu terlalu kuat. Terlebih lagi, ada gelombang aroma yang jernih, seolah-olah itu adalah kolam ramuan dao abadi. Orang-orang ini tidak memperhatikan singa emas itu, langsung melompat masuk, menghasilkan cipratan besar. "Ah!" Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Rasa sakit yang hebat menutupi tubuh mereka, rasa sakit itu merembes ke jiwa mereka. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Segera ada orang yang ingin melompat keluar, mulai berjuang, ingin pergi. Namun, pada akhirnya, mereka terseret ke bawah, terkurung di dalam air. Puff! Darah memercik keluar. Salah satu dari mereka langsung meleleh, berubah menjadi gumpalan darah, tubuh dan jiwa terhapus. "Tidak! Tempat terkutuk macam apa ini?" teriak orang lain. Dagingnya terkorosi, lalu meleleh menjadi puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Dia juga mulai meleleh. "Lepaskan aku!" Yang lain meraung, berjuang keras. Namun, semua tubuh mereka hancur tanpa kecuali. Satu demi satu, beberapa dari mereka langsung mengalami roh primordial menguap menjadi hujan cahaya. Hasilnya semua sama, hancur di kolam. 7 ahli muda itu tewas seketika, tubuh dan rohnya musnah sepenuhnya. Ini adalah tragedi besar, orang-orang yang datang kemudian semuanya tewas. Tempat keberuntungan alamiah apa? Ini benar-benar kolam iblis. Kesimpulan ini membuat ekspresi para kultivator itu langsung berubah. Beberapa dari ahli muda ini berasal dari klan raja, namun pada akhirnya, mereka semua mati tanpa alasan yang jelas. "Singa kecil, sebaiknya kau beri aku penjelasan." Di bawah, wajah seorang tetua langsung berubah. "Senior, mereka terlalu gegabah, kesempatan ini tidak semudah itu didapatkan." Singa emas itu menggelengkan kepalanya. Baru saja, ia sudah mencoba menghentikan mereka, tetapi pada akhirnya, orang-orang itu tidak mendengarkan. Pada saat ini, di dalam kolam, Si Hao menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu orang-orang itu meleleh, ia sudah tahu bahwa ini adalah sarang iblis, bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Airnya terlalu mendominasi, hampir menghancurkan dagingnya. Selain itu, roh primordialnya juga menderita serangan, hampir hancur. Ini membuat Si Hao sangat bingung. Mengapa singa emas itu tidak terpengaruh, tidak hancur setelah masuk? Si Hao jelas melihat akhir yang menyedihkan dari anak-anak muda klan raja itu. Jika bukan karena bakat bawaannya yang luar biasa kuat, kultivasinya mendalam, dan dagingnya kuat, dia pasti akan mengikuti jejak mereka. Si Hao ingin berjuang bebas, tetapi dia menemukan bahwa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, sebenarnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia terjebak di sini. "Heh, kamu bahkan berani mencuri kesempatanku?" Singa tak kenal takut tertawa, sedikit dingin, membawa niat membunuh. Di kejauhan, ketika sekelompok orang melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi aneh. "Singa ini agak terlalu ganas. Tidak heran kamu bertindak begitu menonjol, ini sengaja membuatku memperebutkan keberuntungan alami ini denganmu." Si Hao menatapnya dengan dingin. Selama proses ini, retakan muncul di tubuhnya satu demi satu, jelas tidak dapat bertahan lebih lama. Peti kayu busuk itu mengapung di permukaan air, tidak tenggelam. "Hehe, aku sudah mengatakan bahwa hari ini,
kamu akan mati di sini. Jenis keberuntungan alami ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Singa emas itu tersenyum dingin. Terlebih lagi, pada saat ini, ia melantunkan sejenis mantra. Suaranya sangat tidak jelas, orang luar tidak dapat memahaminya, menggunakan ini untuk mendukung tubuhnya. Justru jenis kitab suci inilah yang memastikan kondisinya yang baik. Sebelumnya, ia melantunkan kitab suci ini dalam diam. Sekarang, ia langsung melantunkannya. Ini juga bisa dihitung sebagai jenis ejekan yang ditujukan kepada Si Hao. Tepat pada saat ini, orang-orang di kaki gunung bergerak, bergegas menaiki gunung. Tentu saja, masih ada setengah dari mereka yang lebih berhati-hati, tidak bertindak gegabah, tidak mendaki gunung. Misi hampir selesai, kita bisa membawa peti ini kembali. Seorang tetua berkata sambil tersenyum, tiba di puncak gunung. Setelah yakin bahwa binatang purba itu tidak akan bangun, mereka menghela napas lega. Cukup banyak orang berdiri di tepi danau, melihat ke arah tengah danau. Heh, ini sungguh menarik. Ini pada dasarnya seperti menangkap kura-kura dalam toples, kan? Seorang pria parubaya mengejek, merasa seperti menjebak Huang seperti ini sungguh sangat lucu. Haha, Huang, mengapa kamu tidak lari sekarang? Apakah kamu tidak akan mengambil kepala? Tidakkah kamu merasa sangat bodoh dan pengecut sekarang? Beberapa anak muda tertawa terbahak-bahak. Banyak orang datang, berdiri di puncak, menatap Si Hao, ingin menyaksikan momen istimewa ini. Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak turun untuk menangkapku? Si Hao menjawab. Kepalanya basah oleh keringat, menahan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya hampir hancur. Rasa sakit itu sangat sulit untuk ditahan, bahkan jiwanya akan berubah menjadi hujan cahaya, terkikis. Kolam ini sangat aneh, terkadang dingin, terkadang sangat panas. Kadang-kadang, hukum alam akan meluas, dan kemudian tidak lama kemudian, suara-suara kitab suci dapat terdengar lagi. Tempat ini terlalu luar biasa, selalu berubah, dan juga sangat berbahaya. Ia ingin mengubah semua makhluk hidup yang memasukinya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di pantai, beberapa anak muda penasaran. Senyum sinis muncul di sudut bibir mereka, tidak menahan sama sekali saat mereka mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, mereka jauh dari menjadi lawan Si Hao. Namun, sekarang setelah dia berada dalam situasi kritis, namun masih tidak mau menundukkan kepalanya, mereka tentu ingin memberinya pelajaran. Mereka tidak keberatan membunuhnya di sini. Sejumlah besar cahaya tersebar ke bawah, semuanya adalah metode leluhur yang menakutkan. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah bahwa semua metode ini tidak efektif, diserap oleh cahaya ilahi, sepenuhnya dinetralkan. Ini. Wajah anak-anak muda itu hijau dan merah. Musuh ada tepat di depan mata mereka, namun mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Singa yang tak kenal takut, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Pada saat ini, seorang tetua juga muncul, wajahnya muram, tidak begitu menyenangkan untuk dilihat. Itu karena salah satu keturunannya menghilang di sini belum lama ini. Senior, jangan lakukan itu. Singa emas memperingatkan. Apa? Jangan bilang aku bahkan tidak bisa menyentuh kolam ini? Tetua itu bertanya dengan dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan singa tak kenal takut, merasa bahwa generasi selanjutnya darinya meninggal dengan sangat tidak adil. Garis keturunan singa tak kenal takut benar-benar terlalu kuat. Leluhur mereka diduga masih hidup, mengintimidasi dunia. Jika bukan karena ini, tetua ini benar-benar ingin menghukum singa emas. Ini adalah kolam reinkarnasi. Ini sangat aneh, juga disebut kolam penempaan. Siapapun yang masuk akan menanggung rasa sakit yang luar biasa melebihi apa yang bisa ditanggung seseorang, dihancurkan. Singa emas menjelaskan. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator hebat, semuanya sama saja. Mereka akan menanggung kekuatan yang melampaui batas alam pelepasan diri, mustahil untuk dilawan. Lalu mengapa kamu baik-baik saja? Tetua itu bertanya dengan ekspresi cekung. Selain itu, dia mengulurkan tangan, ingin mencobanya, sedikit menyentuh air. Akibatnya, setelah satu jari menyentuh air danau, air itu perlahan terkorosi. Kemudian, air itu menjadi sangat rusak, hampir jatuh. Tetua itu dengan cepat mundur, menghirup udara dingin. Kolam terkutuk macam apa ini? Ketika yang lain melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi kaget satu demi satu. Sebelumnya, mereka mengira bahwa itu hanya menargetkan generasi muda, sehingga mereka dapat dengan tenang masuk.
Sekarang, sepertinya kolam ini jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Itu karena kolam ini awalnya disiapkan untuk garis keturunan kita. Singa emas menjelaskan. Apa? Banyak orang terkejut. Si Hao menahan rasa sakit yang luar biasa, bertahan selama ini. Meskipun dia dalam bahaya yang mengancam, dia masih belum hancur. Ini membuat mata singa emas melepaskan cahaya warna-warni yang ilahi, merasa terkejut terhadap kegigihan si Hao. Kolam reinkarnasi ini harus ditinggalkan untuk garis keturunan biksu kuno, kata singa emas. Ketika sampai di tempat ini, ia merasakan aura kolam reinkarnasi bahkan ketika itu masih jauh. Itu seperti apa yang tercatat dalam klannya, ini adalah hasil dari derivasi biksu kuno. Kembali, leluhur kuno singa tak kenal takut telah mengikuti Raja Biksu Abadi. Mungkin bisa dikatakan bahwa leluhur singa tak kenal takut sebelumnya telah ditundukkan oleh biksu kuno, dipaksa untuk memasuki sekte ini. Itulah sebabnya mereka mahir dalam metode Buddha, memahami semua jenis kemampuan ilahi biksu kuno yang hebat, mengetahui banyak rahasia. Garis keturunan biksu kuno ingin menampilkan reinkarnasi, ini adalah prestasi luar biasa mereka. Singa emas tidak menyembunyikan informasi ini. Ia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa sebenarnya kegunaan kolam ini, tetapi ia tahu bahwa kolam ini dapat digunakan untuk bercocok tanam, dan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ini berdasarkan asumsi bahwa kolam ini memiliki sejenis kitab suci kuno khusus, yang dapat digunakan untuk mendukung dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seseorang membutuhkan konstitusi biksu kuno. Konstitusi biksu kuno yang disebut mengacu pada pengembangan metode warisan ini, memahami cara-cara Buddha. Setelah mencapai penguasaan besar atasnya, mereka akan mewarisi tubuh dengan kekuatan magis yang menakjubkan. Singkatnya, tubuh itu justru diperoleh dari pengembangan kitab suci garis keturunan biksu kuno dalam jangka panjang. Singa tak kenal takut secara alami memenuhi persyaratan, itulah sebabnya ketika melihat kolam ini, ia segera tergerak. Ini jelas merupakan keberuntungan alami baginya. Kolam ini sangat luar biasa, apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagi kita semua? Seorang tetua bertanya. Itu karena mereka sangat memahami betapa menakutkannya garis keturunan biksu kuno itu. Saat itu, Raja Biksu Abadi telah membuat pihak asing membayar harga yang sangat pahit. Bahkan jika aku mengajarkan kalian semua kitab suci, itu harus dikembangkan setidaknya selama 1 dekade, membuat tubuh memperoleh atribut Buddha, hanya dengan begitu kolam ini dapat dimasuki. Singa emas menjawab, menghasilkan senyum tipis. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Beberapa anak muda masih tidak mau menerima ini. Itu karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah bentuk keberuntungan alami yang sangat mencengangkan. Ada jika kau cukup menantang surga, mampu menahan penempaan ini, mampu bertahan hidup. Namun, apakah kau berani mencoba? Sejak zaman kuno, hanya Raja Biksu Abadi yang mampu mencapai ini ketika ia masih muda, sebelumnya menyebarkan sifat Buddha, namun masih belum hancur setelah memasuki kolam ini. Kata singa emas. Ketika ia berbicara sampai di sini, ia mengerutkan kening. Ia menatap si Hao, karena setelah sekian lama, ia sebenarnya tidak sepenuhnya hancur, masih tetap hidup. Mengapa ia belum mati? Jangan bilang padaku bahwa Raja Biksu Abadi lainnya akan muncul. Mata seorang tetua yang berdiri di tepi pantai berputar-putar dengan cahaya yang menakutkan, menatap si Hao. Ini menarik perhatian semua orang. Huang sudah berada di sana cukup lama. Berdasarkan apa yang dikatakan singa emas, ia seharusnya sudah hancur, jadi mengapa ia masih hidup? Semua orang menatap si Hao, bahkan singa tak kenal rasa takut seperti ini. Rasanya ada yang tidak beres. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Huang masih belum hancur. Jangan bilang kalau manusia ini bisa bertahan. Seorang tetua berkata dengan suara cekung. Di kaki gunung, beberapa makhluk lagi muncul. Ada 60 hingga 70 orang di tepi danau, semuanya menampakkan ekspresi aneh. Terlepas dari seberapa besar permusuhan mereka terhadap anak muda di danau itu, mereka harus mengakui bahwa ini adalah lawan yang sangat menakutkan, bakatnya luar biasa hebat. Mustahil. Hanya ada satu Raja Biksu Abadi, satu-satunya, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Singa emas berkata dengan ekspresi terkejut. Semua orang menatap danau. Darah menetes keluar dari bibir pemuda itu, seluruh tubuhnya retak, tetapi dia tidak mati, masih bertahan. Bahkan tubuhnya retak, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang berkata, memperlihatkan senyuman.
Itu karena mereka melihat luka Huang semakin parah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti sedang menuju jalan kematian. Luka di tubuh Si Hao semakin parah, retakannya semakin tebal, tulang-tulangnya bahkan terlihat. Ketika singa emas melihat pemandangan ini, dia menghela napas lega, benar-benar rileks. Angkat peti itu. Seseorang menyarankan. Kemenangan kini dalam genggaman, mereka akan segera menyelesaikan misi mereka. Huang terjebak di sini, ditakdirkan untuk mati tak terelakkan. Peti kayu busuk itu hampir berada di tangan mereka juga. Namun, yang membuat semua orang merasa agak canggung adalah bahwa kolam reinkarnasi ini terlalu istimewa, airnya menggerogoti segalanya. Baru saja, bahkan seorang kultivator hebat sudah menderita karena dia terlalu gegabah. Bagaimana mereka akan mengangkat peti kayu busuk itu? Sepertinya hanya singa emas yang bisa melakukan ini. Senior, harap tunggu sebentar. Saya sedang merombat tubuh emas melalui kolam reinkarnasi, sudah mencapai titik kritis, butuh sedikit waktu lagi. Kata singa emas sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat semua orang di sini gemetar. Tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno, seberapa mengerikan pencapaian ini? Tubuh itu memiliki gelar tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Setelah disempurnakan, akan sangat sulit bagi kekuatan eksternal untuk melukai tubuhnya. Mereka akan sangat kuat. Paling tidak, pada level yang sama, akan sulit bagi makhluk lain untuk melukai tubuhnya. Sekarang, singa ini akan mencapai tubuh emas yang sempurna. Mereka percaya bahwa singa emas itu pasti membentuk tubuh emas yang sempurna tanpa cacat. Ini adalah prestasi yang menakjubkan. Di antara para biksu kuno, banyak orang yang mengolah tubuh emas, tetapi berapa banyak dari mereka yang mencapai tingkat tanpa celah? Selalu ada sedikit cacat. Singa itu begitu tenang, membawa senyum percaya diri, dia jelas menuju alam yang tak tertandingi. Kolam ini dibuat untuk itu, untuk menciptakan ahli yang tak terkalahkan. Tubuh emas yang tak terpecahkan, ini menandakan bahwa seseorang secara bawaan tidak terkalahkan di antara yang lain pada tingkat yang sama. Raja Biksu Abadi saat itu persis seperti ini. Dia berdiri di sana, Zhang Six Golden Body tidak bergerak, membiarkan yang lain menyerangnya, namun tidak ada yang bisa menggerakkannya. Dia benar-benar luar biasa kuat. Batuk. Si Hao batuk darah. Kali ini, bahkan lebih serius, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Selain itu, pada akhirnya, darah bahkan mengalir keluar dari mata dan telinganya. Ini sangat mengerikan, tubuhnya mengalami kerusakan yang luar biasa. Air kolam ini sangat mengerikan, menghancurkannya. Perubahan cairan di kolam dari dingin yang ekstrim menjadi panas yang ekstrim adalah masalah kecil, tidak banyak. Saat ini, hal terbesar adalah bahwa cairan berkilau itu memiliki kekuatan iblis, menghancurkan tubuhnya seperti batu kilangan. Orang dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang di tubuhnya retak, dagingnya bahkan lebih cacat, retakan di mana-mana. Dia akan segera hancur. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya, mewarnai air danau menjadi merah. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada cara untuk menangkap dada itu. Beberapa anak muda di pantai tidak yakin, sampai-sampai beberapa tokoh generasi yang lebih tua juga merasa bahwa itu bukan hal yang mustahil. Ada beberapa yang mengambil tindakan, beberapa anak muda saling bersaing, menunjukkan teknik leluhur, memperoleh hukum alam, membentuk tangan besar atau jaring besar, memancing menuju danau. Pada akhirnya, ketika mereka baru saja mendekati permukaan danau, mereka benar-benar runtuh. Itu karena air danau mendidih, cahaya warna-warni yang tak berujung mengalir keluar, memecah energi, dan kemudian sepenuhnya menyerapnya ke dalam danau, pada akhirnya benar-benar menghilang. Wajah anak-anak muda ini berubah menjadi hijau dan putih, merasa sangat sulit untuk menerima ini. Singa emas di danau itu sedang membentuk tubuh emas sementara mereka bahkan tidak bisa memasuki danau itu, perbedaannya sangat jelas. Menarik, apakah itu benar-benar ajaib? Biar aku mencobanya. Kultivator hebat lainnya mengambil tindakan. Kekuatannya luar biasa, di puncak alam pelepasan diri. Dia adalah salah satu yang terbaik dari kelompok makhluk ini. Dia mengaktifkan kemampuan ilahi, mengoperasikan semua kultivasinya. Kelima jarinya terbuka, menghasilkan riak-riak besar, meraih ke arah danau ini. Namun, gelombang mencapai langit, benar-benar menghancurkan riak-riak itu, menjarah kekuatan ilahi yang dilepaskannya. Tetua itu tercengang, ekspresinya tercengang. Situasinya jelas, apa yang dikatakan singa emas itu nyata. Danau itu sangat aneh, tidak ada cara untuk melakukan kontak dengannya.
Makhluk-makhluk ini percaya bahwa begitu mereka jatuh ke dalamnya, pasti akan ada bahaya bagi kehidupan mereka. Bahkan para tetua yang paling kuat pun merasakan ketakutan yang tak tertandingi, tidak berani mengambil risiko. Dia masih belum mati. Beberapa orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka melihat Si Hao memuntahkan seteguk darah tadi, mulut, telinga, dan mata semuanya berlumuran noda darah. Namun sekarang, dia sebenarnya masih hidup dan tidak mati. Vitalitasnya benar-benar ulet. Saya pikir dia akan segera menjadi gumpalan kabut berdarah. Namun pada akhirnya, dia masih bertahan dengan getir. Beberapa orang berkomentar, semuanya merasa itu aneh. Saya merasa kita harus mengirim Huang pergi. Membiarkan semuanya berjalan seperti ini benar-benar membiarkannya lolos terlalu mudah. Seorang ahli asing muda berkata, memang, membiarkannya mati sendirian di sini terlalu baik hati. Berapa banyak elit di pihakku yang telah dia bunuh selama kurun waktu ini? Dia perlu ditekan dan dibunuh. Ada orang-orang yang mengangguk, matanya dingin. Seseorang mengirim tinju yang menghantam ruang di antara alis Si Hao, ganas dan mendominasi. Sayangnya, cahaya ilahi melonjak, menetralkan tinju itu. Semua kekuatan ilahi diserap oleh danau, sama sekali tidak dapat mendekat. Wajah orang itu jatuh. Ini hanyalah tinju yang terbentuk dari kekuatan ilahi. Jika itu adalah tinju sungguhan, kemungkinan besar akan meleleh. Seseorang mengeluarkan senjata, ukiran yang berharga. Itu adalah balok persegi, digiling dari beberapa jenis tulang ilahi. Itu membawa energi esensi samar, cahaya ilahi berputar-putar di sekitarnya. Itu hancur keluar. Balok itu seperti gunung kecil, mengelilingi danau. Akibatnya, gelombang besar meluap, melonjak ke langit, menelan jejak berharga ini, mengumpulkannya ke dalam danau. Kemudian, tidak ada jejaknya yang terlihat lagi. Sudah hancur. Wajah pemuda itu berubah. Ini sangat memalukan. Mereka tidak bisa membunuh Huang bahkan jika mereka mau, semua kekuatan akan hancur saat mendekati danau, dipecah menjadi energi esensi. Aku hampir selesai, tunggu aku membunuhnya. Kata singa emas. Manfaat yang diperolehnya luar biasa, membuat orang merasa cemburu dan iri. Cahaya keemasan meluap seperti tungku api besar, memurnikannya ribuan kali. Energi esensi mengalir ke tubuhnya. Ia menukar darahnya, juga melepaskan bulunya. Dagingnya menjadi lebih kuat, berjalan di jalur tubuh emas yang sempurna. Sebaliknya, tangan dan kaki Si Hao hampir patah, hampir meleleh di kolam air ini, menjadi bagian dari danau ini. Singa tak kenal takut memandang ke arah Si Hao. Pupil matanya yang keemasan melonjak dengan cahaya ilahi, berkata, jangan sia-sia mencoba bersaing denganku untuk mendapatkan keberuntungan alami. Mengapa kau tidak melihat sekelilingmu? Lihat tempat macam apa ini? Kolam reinkarnasi dapat melarutkan semua hal, mengakhiri semua makhluk hidup. Kecuali kau dari garis keturunan biksu kuno, begitu kau masuk, yang ada hanyalah kematian. Si Hao tidak memperhatikannya. Meskipun daging dan jiwanya akan terkoyak, dia tetap tidak menyerah. Dia bertahan, berjuang. Dia tidak percaya kata-kata singa emas itu, karena dia sebelumnya telah melihat tikus surgawi masuk ke sini. Itu seharusnya tidak meleleh. Pada saat ini, tangan Si Hao masih mencengkeram peti kayu busuk itu, tidak pernah melepaskannya. Dia membuka matanya, dua garis berdarah mengalir keluar. Dia menderita luka yang sangat serius. Bahkan pupil matanya pun terkontaminasi darah, apalagi bagian tubuhnya yang lain. Dia melihat ke arah singa emas, melihat bahwa pihak lain sedang menempa tubuh emas seperti yang diharapkan, pada saat yang genting. Kau terlalu banyak bicara. Si Hao angkat bicara, suaranya tegas. Dia bergerak dengan segenap yang dimilikinya, melakukan yang terbaik untuk melepaskan diri dari batasan danau ini, ingin mengambil tindakan terhadap singa tak kenal takut. Ombak besar melonjak ke langit. Danau ini melonjak hebat, energi esensi bergolak, bergegas ke langit seperti sinyal asap. Ada puluhan ribu garis, tempat ini sangat menakutkan. Si Hao benar-benar bergerak, mengangkat tangannya dengan susah payah, menampar ke arah singa emas. Setelah dibatasi untuk waktu yang lama, vitalitasmu seharusnya telah sepenuhnya larut, tetapi kau sebenarnya masih bisa bergerak. Ini benar-benar sesuatu yang sangat tangguh. Kata singa tak kenal takut, sangat terkejut. Ia melepaskan raungan besar, mengambil inisiatif untuk menyerang Si Hao. Meskipun ia sedang menempa tubuh emas, tidak dapat membuat gerakan yang terlalu hebat, ia tetap tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba,
Bagian tubuh si Hao yang terekspos di permukaan juga tenggelam. Seluruh tubuhnya masuk ke dalam air, menghindari serangan gelombang suara singa itu. Serangan orang lain dapat diabaikan, karena danau akan menetralkannya, tetapi singa ini istimewa. Ia memiliki keuntungan bawaan di sini, tidak menderita perlawanan dari danau. Si Hao harus tetap waspada. Mengapa Huang belum mati? Dia benar-benar dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Lihat, dia benar-benar bergerak di danau. Semua orang melihat Huang bergerak seperti ikan, menyerbu singa emas dari bawah air. Namun, di belakangnya, ada sejumlah besar darah, noda darahnya jelas. Hehe, adegan ini sungguh lucu. Berjuanglah sesukamu, tidak peduli bagaimana kau mencoba, apapun yang kau lakukan, pada akhirnya, kau akan tetap terbunuh. Singa emas itu tertawa, tidak khawatir. Ia menyempitkan pupil emasnya, berkata, yang membunuhmu seperti ini, aku bertanya-tanya apakah itu sama dengan membunuh anjing yang tenggelam? Ini adalah jenis penghinaan. Ia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang sambil perlahan mengangkat cakar emas besar, langsung menekan ke arah danau. Jangan ceroboh, cepat dan singkirkan dia. Jika dia benar-benar menjadi Raja Biksu Abadi kedua, maka segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Seorang tetua di pantai berkata dengan serius.